Pemirsa, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, di saat ada banyak oknum-oknum dari dunia medis yang bahkan malpraktik dan berbuat tidak baik, kali ini bintang tamu narasumber Koko orang luar biasa, dokter yang di tempat prakteknya bayar seikhlasnya. Nah, itu di saat orang rebutan pada pengen jadi kaya, beliau malah ya sudah ya, seikhlasnya saja ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Maka Masya Allah kita akan ambil hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Dr. Rafika Augustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggilnya Dr. Rafika? Iya, Dr. Rafika. Baik, Masya Allah. Dr. Rafika ini tempat prakteknya di Ponorogo. Ponorogo. Wah, ini Alhamdulillah bisa mau mampir datang ke Jakarta. Dan Alhamdulillah sejauh ini tempat prakteknya gratis betulan itu tuh dok? Ya, jadi tempat praktek kita ini bersistemkan adalah dengan 3 jenis metode. Jadi yang pertama adalah dengan pasien itu membayar semampunya dan seikhlasnya. Jadi di situ kita tidak mematok tarif. Kemudian yang kedua, jika memang dengan dana mereka tidak memiliki seperti itu, bisa dengan hasil kebun. Jadi bisa membawa hasil kebun yang dimiliki di rumah. Pisang gitu ya. Dengan pisang, dengan beras dan sebagainya. Kemudian kalau memang benar-benar tidak memiliki dana dan hasil kebun, pasien dibebaskan untuk membayar hanya dengan doa yang tulus. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kan berarti ketika akhirnya pasien beres dilayani, ya tagihan ininya mah kita catatannya ada ya, yang udah keluar apa aja, itu dikasih lihat dulu ke mereka? Enggak, jadi memang setelah pasien mendapatkan pemeriksaan sampai menerima obat, pasien langsung diarahkan kayak ke kotak gitu loh kok. Jadi silakan memasukkan di situ ya, kotak infak gitulah. Ya, silakan memasukkan di sana seperti itu. Jadi kita juga tidak memunculkan bilnya berapa, terus pokoknya kita tidak mematok tarif. Ya kirain ada bilnya dulu, tapi baru ditanya kalau misalnya ternyata nggak bisa, silakan adanya berapa. Gitu. Nggak sih, jadi langsung kita bebaskan ke pasiennya untuk memasukkan berapapun yang mereka mampu. Tapi ada dok yang akhirnya nanya, saya sebetulnya ini tuh berapa, insya Allah ini kalau ada pengen sesuai dengan yang seharusnya gitu. Untuk sampai sekarang pasiennya ini mungkin ini ya, karena masih di daerah pinggiran kota ya, kok jadi lebih kayak ke kaget sih mungkin ya, loh ini beneran gitu kan. Tenanan ini bener ya. Ini beneran, nggak ada ininya, terus berapa ya, akhirnya kita memberitahu bahwa iya silahkan memasukkan seikhlasnya dan semampunya seperti. Dan ketika dicek justru lebih sering kaget ternyata loh kok ini lebih dari yang seharusnya, ada yang malah ngasih lebih gitu, pernah ketemu juga dong? Kita benar-benar nggak tahu kan, pasiennya banyak kan tiap harinya alhamdulillah, jadinya per orang itu akan memasukkan berapa kita nggak tahu, tapi dibukanya emang berapa lama? Setelah setiap hari setelah selesai pelayanan kita buka, dan memang mungkin di dalam kotak itu ya kita ada menemukan berbagai macam nominal uang gitu, dari yang mungkin warnanya merah, warnanya biru, warnanya hijau, bahkan sampai yang kayak untuk ke tukang parkir juga ada gitu. Jadi kita nggak tahu pasien itu masukinnya berapa. Merah yang perahu pinisi zaman dulu itu juga merah. Oh iya. Karena Masya Allah. Terus jadi akhirnya ini sudah berjalan berapa tahun dok? Ini baru banget kok. Jadi kita memang izin untuk prakteknya baru keluar itu kurang lebih 1 bulan ini. Dokternya lulusan dari? Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UMY Jogja. UMY, dan ini baru dapat prakteknya sekitar tadi sebulan. 1 bulanan ini ya. Dan sudah running nih alhamdulillah. Sudah nyampe ke sini, untuk mudah-mudahan makin tersebar jadi kebaikan. Tapi jadi di depan tempat prakteknya itu bukan yang kayak ditulis seikhlasnya gitu, nggak ditulis ya? Enggak. Jadi mereka dari awal nggak tahu, tapi begitu akhirnya waktu harus payment baru taunya di situ. Iya, dan tapi banyak juga pasien yang datang mungkin karena pengen merasakan dan pengen beneran ini bener nggak sih beritanya, mungkin karena dari sosial media juga sudah tersebar beritanya, jadi bener-bener kayak mau mastiin ini beneran seikhlasnya, semampunya seperti itu. Medsosnya ada memang dari timnya dokter sendiri atau ada orang liput gitu? Alhamdulillah teman-teman media ya banyak kita membantu. Media juga ya. Sejauh ini berapa pasien dok sehari dok? Di awal itu karena baru buka ya kok, jadi mungkin kayak doremi gitu, jadi hanya 1, 2, 3 seperti itu. Tapi setelah berita ini tersebar, dibantu oleh teman-teman media seperti itu,
Sehari itu bahkan kita bisa membantu kisaran 40 pasien. 40, itu bukanya dari jam? Kita buka 2 sesi, jadi di pagi itu 2 jam, terus kemudian lanjut sore itu 4 jam. Nah, pertanyaannya, Dok, kalau tekor gimana, Dok? Ternyata hari ini kurang, kan mereka digaji juga, Dok? Ya, jadi untuk teman-teman... Apa gajinya seikhlas aja? Enggak dong. Jangan ya. Ya, kita dengan teman-teman perawat dan teman-teman farmasi itu insya Allah kita... Total ada berapa timnya, Dokter? Timnya kita ada 6 orang sih, baru 6. Insya Allah kita membayar dengan profesional lah, seperti itu ya, tidak dengan seikhlasnya dan semampunya, karena kita melayani tamu Allah. Betul. Allah juga yang memberikan sakit itu ke mereka. Mereka niat sembuh juga pasti ada yang niatnya benar-benar tulus karena pengen bisa ibadah lagi, masa tidak Allah mampukan, gitu ya. Masya Allah. Maka ada yang menginspirasi dokter nggak sih? Pernah ngelihat yang kayak gini juga ke sebelumnya mungkin, atau gimana? Atau ada pesan dari orang tua untuk ilmumu harus gimana, Gitu. Sebenarnya untuk inspirasi khusus nggak ada ya, cuman saya yakin bahwa teman-teman sejawat di luar sana itu pasti juga banyak yang melakukan kebaikan yang serupa seperti itu. Cuman mungkin tidak terblow up di media gitu, tidak terekspos di media seperti itu sih. Alhamdulillah, itu husnuzon. Padahal di luar sana kalau mau jujur suuzon juga ada, yang penting duit aja. Tapi Masya Allah, ya orang baik mah seperti itu ya. Maka Masya Allah, ini inspiratif banget dan kita akan mengambil lagi sebanyak-banyak hikmah dari Dokter Rafika ini, Masya Allah. Maka untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap harus standby di acara Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillah kita belajar lagi dari orang baik nih, guru kita Dokter Rafika Augustin, Masya Allah. Dok, di screening nggak sih, Dok, ditanya atau gimana cara ngelihatnya untuk si pasien ini kelihatannya tadi ya, mampu atau tidak mampunya? Ada cara screeningnya kah? Atau dikasih angketnya kah? Atau justru memang disediakan khusus untuk ya udah nggak peduli siapapun yang datang, mau dia ada duit alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa? Jadi memang kita lakukan kegiatan ini tuh secara umum aja sih. Baik itu dari golongan mana saja, insya Allah kita mau membantu seperti itu. Mau dia dari menengah ke atas, menengah ke bawah, monggo saja. Kalau memang membutuhkan pengobatan, pemeriksaan, bisa datang saja. Jadi memang kita tidak melakukan screening apapun seperti itu kok. Oke, jadi seperti berjalan proses seperti biasa. Iya, benar. Kan soalnya kalau misalkan ternyata dia nggak tahu dan memang ternyata dia ada biaya, tapi yang terdekat adalah tempatnya dokter, datangnya juga istilahnya bermobil. Jujur kalau misalkan kayak saya pribadi gitu, ketika akhirnya tahu, oh ini seikhlasnya, enggak, insya Allah Bismillah ini ada rezekinya, pengen bayar sesuai haknya, saya nggak pengen zolim, maka boleh nggak minta bilnya, pernah nggak kayak gitu? Sampai saat ini nggak ada sih yang sampai tapi minta kalau bil. Gitu boleh gitu misalkan sesuaiin aja. Kita malah nggak ngeluarin bil apa-apa kok. Jadi benar-benar jujur dari saya gitu ya, mungkin biaya pemeriksaan berapa itu saya nggak mengeluarkan standar apapun seperti itu. Jadi kita tidak mematok tarif apa-apa. Respon mungkin orang terdekat gimana? Kalau respon orang terdekat, kamu kuliahnya tak kuliah mahal loh, Dok. Ya. Terus piye? Ya insya Allah kalau dari orang tua mendukung setelah kita berikan pemahaman ya memang. Karena ini juga kan mungkin sesuatu yang baru ya dengan orang tua mungkin dulu waktu kuliah banting tulang, kerja keras, bangun malam sampai siang bekerja untuk cari biaya gitu kan. Tapi kok misalnya setelah jadi dokter gitu mungkin kok malah ini melakukan praktek seikhlasnya dan semampunya. Tapi setelah kita kasih pemahaman, insya Allah kedua orang tua paham sih. Alhamdulillah. Terus ada donatur nggak sih, Dok? Donaturnya suami saya sendiri. Alhamdulillah. Ya jadi memang kita berdua lah yang insya Allah merumuskan hal ini gitu. Alhamdulillah. Nikah sudah berapa tahun, Dok? Insya Allah menikah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Dan ternyata inilah kerjasama tim yang benar-benar sejalan satu visi misi. Ya karena kadang ada orang yang istilahnya pengen berbuat baik, justru yang bikin dia nggak jadi berbuat baik itu pasangannya sendiri. Ini malah didukung, bahkan tadi jadi donaturnya. Oh ya, pertanyaan saja. Kalau misal nanti ada yang mau pengen jadi donatur selanjutnya, gimana? Ya, atas nama kebaikan dan kemanusiaan kita persilahkan gitu. Tapi ya
secara ini kita tidak yang membuka secara gitu umum ya. Nggak nyampe nyari juga ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada orang baik di belakang layar, ngobrol, satu visi misi, pengen ikut bantuin, itu sih ya kita persilahkan ya. Sih. Welcome. Beliau dokter juga suami? Bukan, wirausaha aja. Terus sejauh ini dok, paling aneh dia bayar pakai apa dok? Sejauh ini gitu. Sayur mayur sih. Sayur mayur? Iya, sayur mayur. Kalau akhirnya malah jadi numpuk kebanyakan dibagiin lagi atau ya udah buat masak di rumah? Dibagiin ke yang kerja atau gimana? Iya. Sejauh ini belum terlalu banyak sih kok yang bayar dengan hasil kebun ya. Mungkin lebih ke pilihan pertama dan ketiga. Jadi seikhlasnya semampunya atau memang doa yang tulus tadi. Karena memang sebelumnya juga ada pasien itu menghubungi nomor admin apotek gitu ya. Tanya, ini benar beritanya gitu. Terus soalnya saya ini mahasiswa tidak memiliki dana seperti itu, tapi saya butuh periksa seperti itu. Terus ya udah kita langsung bilangnya datang saja, ini kebetulan prakteknya masih buka seperti itu. Dan malah pasien tersebut gini menawarkan kalau ini saya jadikan berita gimana? Soalnya saya lagi magang di salah satu teman-teman wartawan kata dia gitu. Terus saya bilang nggak usah Mbak, ini kalau memang panjenengan memang nggak punya dana, ya sudah doakan saja, semoga praktekan ini dilancarkan selalu, dimudahkan selalu, seperti itu. Masya Allah. Terus pernah ketemu nggak yang pura-pura nggak mampu, padahal ternyata dia ada? Nggak tahu juga sih, taunya ada apa nggak ya? Iya, kita memang benar-benar nggak nge-screening kok. Jadi ya terserah itu mau urusan dia masing-masing sama Allah ya. Kita hanya membantu, mau dia kaya pura-pura miskin atau seperti apapun, kita nggak pernah men-screening. Tapi kalau ada misalnya dia punya duit banyak, mobil ada, tapi begitu kesini pura-pura miskin ya betulan miskin sih. Hatinya soalnya yang miskin. Ya, bener kata Nabi kan yang kaya di hati. Ya ketika akhirnya mungkin kata orang dia lapar tapi nggak minta-minta dan bahkan tetap yakin sama janji dari Allah, ya tetap kaya juga. Apalagi definisi kaya dari Rasul kan sederhana. Kamu punya untuk kamu makan hari ini dan besok, udah sederhana, itu udah kaya. Masya Allah banget. Terus akhirnya ada layanan apa aja sih dok di tempatnya dokter? Kita memang baru pelayanan medis dasar kok. Jadi pasien datang, kita melalui pemeriksaan awal ya, tanda-tanda vital seperti itu diperiksa oleh dokter, terus mendapatkan pengobatan gitu. Kita harapannya sih kita bisa berkembang lebih maju ya. Jadi ada fasilitas-fasilitas lain yang dalam membantu pasien ini. Dan obatnya juga udah dari situ ya? Nggak dikasih resep terus nanti mereka beli lagi di tempat lain ya? Nggak, jadi udah langsung dapat obat. Itu berarti ada kerja sama-sama, ada apotekernya? Iya, ada apotekernya karena kan kita praktek dan apotek. Ya, jadi pasti dengan apotek. Itu ketemu sama apotekernya, dia tahu diajak ini kita pengen programnya begini loh. Walaupun ya kita upayakan tetap mereka salarinya sesuai ya. Iya. Tapi sevisi memang dari awal kita langsung to the point, ini nanti apoteknya sistemnya adalah seperti itu gitu. Jadi kita akan membuka layanan praktek dan apotek dengan membayar seikhlasnya dan semampunya. Wah, kalau dibayangin Koko itu nyari apoteker dan karyawannya aja susah nih. Tapi untuk itu kita tanya lagi lebih lanjut ya. Tapi jangan kemana-mana, selalu di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Kita balik lagi dengan dokter luar biasa nih, Dokter Rafika, yang insya Allah kita ambil hikmah lagi dari beliau ya. Tadi kan Koko di sebelum iklan nih nanya, mungkin kalau di zaman sekarang, wah sistemnya kayak gini, saya nggak mau aja jadi apoteker di situ, saya nggak mau kerja di situ. Tapi sejauh ini nggak ada kesulitan nyari mereka, atau ada beberapa kali orang ditawarin nolak dulu, akhirnya mau. Apa ini langsung mau baru pertama diajakin? Jadi memang untuk kita membuka apotek ini, proses pencarian apotekernya agak lumayan sih kok. Agak lumayan sulit dan membutuhkan waktu seperti itu. Tapi bukan karena sistem yang akan kita lakukan, lebih karena mungkin jodoh ya. Jadi kayak jodoh-jodohan gitu. Jadi saat kita menghubungi si A, ternyata si A punya halangan untuk kesehatannya gitu. Jadi untuk kerjasama kita agak di skip seperti itu. Terus kita hubungi si B, sebenarnya surat izin prakteknya dia masih bisa digunakan gitu. Ternyata yang B ini rumahnya terlalu jauh gitu sehingga tidak menyanggupi. Barulah kita ketemu sama apoteker yang C ini dan jodohnya alhamdulillah sama beliau. Dan memang kan apalagi meskipun akhirnya programnya sistemnya seperti ini, tapi tetap disesuaikan sebagaimana haknya ya. Jadi merekanya, dan sejauh ini juga nggak pernah nggak dok nyampe kurang untuk gaji karyawan gitu dok? Alhamdulillah cukup.
Cukup ya. Dan ke depan-depannya nih tantangannya makin besar, makin rame. Bismillah. Kita yakin Allah Maha Kaya pasti dipenuhi ya. Apa tadi kata tim, ada yang mau ditanyakan juga dari dokternya? Silakan. Ya, nih dari tadi kan Koko nanya-nanya nih, iya, gantian ya. Iya, ini kongko ya. Kita gantian nanya ya, Ko. Ya. Izin, Ko. Jadi mungkin dengan tersebarnya berita tentang praktek bayar dengan seikhlasnya dan semampunya ini, ternyata kan tetap aja tuh masih ada netizen-netizen yang mungkin berkomentar negatif ya, julid ya. Berkomentar agak sedikit kurang mengenakan, mungkin dari yang kok kebaikan tapi dipamer-pamerin seperti itu. Terus sikap saya harus gimana nih kok? Kadang karena saya tuh bukan tipe orang yang cuek gitu loh. Saya tuh orangnya kadang-kadang agak OVT, jadi kadang mengganggu pikiran itu. Jadi saya harus bersikap seperti apa untuk menghadapi kalimat-kalimat netizen yang nggak mengenakan hati ini. Jadi amal itu harus dijaga keikhlasannya, itu betul. Masalahnya yang tahu ikhlas atau enggak, cuman Allah sama hati kitanya. Kita meninggal nggak akan pernah ditanya tentang keikhlasan orang lain, kelakuan orang lain, dan lain-lain. Jadi mereka nggak akan ditanya tentang keikhlasan dokter sebetulnya. Maka jadi heran juga kalau ternyata nanti begitu akhirnya dia pengadilan Allah, ternyata menurut Allahnya dokter ikhlas, menurut merekanya dokternya nggak ikhlas, ya mereka jatuhnya malah jadi fitnah, repot di mereka sih aslinya. Jadi sebetulnya orang-orang kayak gitu tuh kalau mau jujur, selagi kitanya ikhlas ya, jadi lumayan investasi itu mah dok, transferan pahala dari mereka, pahala mereka habis, dosa kita diangkut mereka, karena kan mereka kan akhirnya kayak gitu ya. Kadang orang udah tahu jelas-jelas nggak suka, kita kalau secara manusia normal kalau nggak suka skip aja, tinggal ganti konten selanjutnya istilahnya. Itu mereka malah bela-belain menonton konten yang dia tidak suka, dicari-cari kesalahannya, kuota sendiri, ya sampai kadang begadang nyari aib kita, sampai cari di medsos kita yang paling zaman dulu masih culun. Nah kadang kalau mau jujur, kesetiaan apa lagi yang kita ragukan dari haters kita? Karena mereka ya coba bayangin ya, kuota sendiri. Kalau sampai mereka sampai kadang nyari aib kita tuh sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Besoknya tipes. Besok tipes berobat di dokter lagi. Atau besoknya berobat, dia juga nggak minta reimburse juga. Maka ya Allah, kalau di luar sana ada orang punya perusahaan, dia nyampe bayar akuntan untuk nyari kesalahan hitung. Nyari kesalahan dibayar. Ini orang nyari kesalahan kita, sukarela tanpa dibayar. Jangan punya mata seperti lalat. Kalau misalkan lalat itu ditaruh di taman bunga, dia tetap nyari sampah. Ya, jadi siap tuh gitu mah, tenang aja Allah yang nilai, nggak peduliin omongan orang, bentuknya nasihat membangun silakan. Dan terakhir dok, sebelum ditutup nih, kau pengen tanya nih pendapat dari dokter yang ada jadi ulah oknum dokter atau yang kriminal yang justru malah mencoreng nama baik profesi mulia dokter ini. Menurut dokter kayak gimana tanggapannya? Bismillah. Yakin bahwa teman sejawat kita di luaran sana pasti banyak yang berhati mulia juga. Masya Allah dokter, makasih banyak yang mudah nasihatnya. Doakan kami juga, mudah-mudahan dokter, keluarga, suami dijaga sukses terus. Amin. Kami bersaksi ini perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu jadi pahala jariah mengalir bagi dokter, anak-anaknya salih-salihah nanti bismillah, dan semua yang ada di dalam timnya dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Pemirsa, doakan beliau dan silakan nanti mampir ke Ponorogo, mudah-mudahan kau bisa juga ke sana ya. Dan kita akan ketemu lagi di program SAS. Selalu ada hikmah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.